Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapradiansyah. Di sini saya membuat video ini sebagai pemenuhan dari mata kuliah hukum pajak tentang pandangan masyarakat terhadap pajak. Di sini pandangan masyarakat terhadap pajak itu saya ambil dari dua sumber. Yang pertama dari Ibu Nurlia dalam wawancara, yang kedua itu sumber dari artikel. Nah, Ibu Nurlia ini berpendapat bahwa pajak ini hal yang harus dibayar di kantor perpajakan sebagai kewajiban yang diberikan terhadap orang yang memiliki sesuatu yang berhubungan dengan pajak, seperti pajak motor, pajak tanah, bahkan ada diutarakan tempat makan, kita harus bayar pajaknya meskipun tidak seberapa. Nah, dari berita di internet ini saya mengambil satu kasus yang bersumber di internet kesadaran masyarakat tentang pajak di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, di mana dalam artikel tersebut atau berita tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ini sangat tinggi di sana karena tingkat pendidikan yang mulai membaik di Kecamatan Slawi. Sering juga diadakan sosialisasi tentang PBB atau pajak bangunan yang dilakukan oleh pemerintah di sana. Meskipun ada beberapa orang yang cuek akan hal ini, dan biasanya mereka tuh hanya menunggu petugas pajak datang ke rumah mereka tanpa harus repot. Nah, latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak membayar pajak. Yang pertama itu saya ambil tiga inti saja. Yang pertama, beberapa masyarakat ini masih tidak mempercayai adanya undang-undang tentang perpajakan. Ini alasan yang sangat kuat karena ya mereka tidak percaya undang-undang tentang perpajakan. Nah, yang kedua itu tidak percaya akan petugas pajak. Mungkin banyak yang korupsi atau sebagainya. Yang ketiga itu masyarakat enggan bayar pajak dikarenakan masih ada orang yang ingin coba-coba tidak bayar pajak atau disengaja. Nah, ini juga sering terjadi. Seperti itu, masyarakat pasti sudah memahami arti pajak, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang sangat tidak mau membayar pajak, mungkin karena masyarakat tidak melihat adanya manfaat yang didapatkan dari membayar pajak ini. Hal ini lebih jauh lagi, masyarakat yang tidak membayar pajak karena tidak melihat hasil yang nyata untuk pembangunan daerahnya, seperti misalnya jalan raya yang masih rusak atau biaya pendidikan, seperti itu. Yang ketiga itu alasan banyak pihak yang sadar dan patuh membayar pajak. Nah, ini saya ambil dua saja. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Nah, faktor yang cukup menonjol adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi. Seorang pemimpin harus mengenal sifat, situasi, dan kondisi yang dipimpin. Nah, pemimpin harus mampu menciptakan kemudahan untuk kesadaran yang dipimpin. Nah, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan pastinya. Nah, pelayanan masyarakat merupakan salah satu tugas lurah desa. Memberikan pelayanan yang berkualitas telah menjadi yang selalu ingin dicapai. Nah, yang terakhir, motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya. Dan kepemimpinan yang baik, pelayanan yang berkualitas, dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomi, merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesusahan untuk membayar pajak. Nah, maksudnya ini kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya lebih dahulu, baru membayar pajak. Karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Begitu. Hal yang perlu kita ketahui bahwa pajak ini menjadi penerimaan negara terbesar yang digunakan negara untuk membangun
seluruh daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Untuk itu, diperlukan partisipasi warga negara dengan patuh membayar pajak. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku ada banyak yang enggan membayar kewajiban membayar pajak lantaran tidak mengetahui kemana sebenarnya uang pajak itu dipakai. Padahal dengan penerimaan pajak yang memadai, penerimaan 1 triliun saja ini bisa berkontribusi bagi seluruh sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.